Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Dan saya berharap kabar kalian baik-baik saja di rumah. Nah, karena ini pembelajaran daring, maka kita tidak bisa bertemu dengan secara tatap muka. Nah, jadi di masa pandemi ini saya berharap kalian senantiasa mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini dan usahakan jangan terlalu banyak keluar rumah, oke? Ya, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari bersama adalah masih pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan masih juga pada subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku, di pembelajaran yang kedua. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama adalah setelah mendiskusikan dan mendengarkan cerita, peserta didik atau kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, peserta didik mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, peserta didik mampu membuat model patung. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran saat ini. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pertama kita, yaitu pengamalan Pancasila. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Pancasila karena selalu diucapkan ketika upacara hari Senin dan ketika ada upacara-upacara kenegaraan. Nah, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila masing-masing memiliki makna sendiri dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai yang terkandung dalam makna tersebut. Berikut ini beberapa contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Nah, adapun contoh dalam pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut oleh masing-masing dari kita. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati antar umat beragama. Nah, itu adalah 2 contoh yang bisa saya tampilkan tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian kita lanjut pada pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua adalah membela kebenaran dan keadilan. Jadi, pengamalan sila kedua Pancasila adalah berhubungan dengan hubungan kita antar umat manusia, dan sila pertama berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Lanjut. Nah, kita akan berdiskusi kelompok, tetapi sebelumnya
kita tidak bisa melakukannya dengan teman kelas kita karena kita berada di dalam pembelajaran daring. Jadi kalian bisa berdiskusi kelompok dengan orang tua kalian di rumah atau saudara-saudara kalian. Jadi perhatikan gambar-gambar yang mewakili bacaan yang telah saya bacakan dari atas tadi dan temukan 3 contoh sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah gambar kerukunan umat beragama. Silakan diperhatikan untuk gambar pertama dan gambar kedua. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di gambar kerukunan umat beragama, gambar yang pertama itu kita bisa melihat bahwa orang yang hidup rukun beragama itu hidupnya sangat bahagia. Begitupun dengan gambar yang kedua. Lanjut, untuk pengamalan sila kedua, gambar-gambarnya ada pada gambar berikut ini. Kita lihat bahwa antar sesama manusia yang saling membutuhkan pertolongan dan yang membutuhkan bantuan saling membantu satu dengan yang lain. Itu tugas yang kelompok pertama tadi ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah kelompokkanlah gambar-gambar berikut sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Ada 4 gambar yang saya sudah siapkan di sini untuk slide ini. Jadi silakan perhatikan satu persatu mana yang sesuai dengan sila pertama dan mana yang sesuai dengan sila kedua, atau bahkan ada yang tidak sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Itu 4 gambar, silakan diperhatikan. Kemudian gambar selanjutnya ini ya, 4 juga. Jadi ada 8 gambar. Tentukan di mana yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Nah, itu adalah materi tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di dalam kehidupan kita manusia. Nah, pembelajaran kita selanjutnya adalah gambar-gambar tentang kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini adalah kerajinan tangan patung tanah liat Nusantara dari Kasongan, Yogyakarta ya, dari salah satu daerah yang bernama Kasongan di Jawa sana, yang merupakan di bawah pemerintahan Yogyakarta. Nah, jadi kita bisa lihat gambarnya satu persatu, di mana ada beberapa orang yang membuat patung dari gerabah maupun patung-patung manusia. Bisa kalian lihat dari gambarnya itu bagaimana mereka membuat patung-patung yang ada. Kemudian selanjutnya ini adalah tugas individu. Setelah melihat gambar-gambar tentang kerajinan tangan patung tanah liat Nusantara dari Kasongan, Yogyakarta, sebutkan berbagai patung yang terlihat pada gambar dan menurut pendapatmu, bagaimana cara pembuatan patung tersebut serta keterampilan yang dibutuhkan. Jika mengalami kesulitan nantinya, kalian bisa mencari jawabannya di buku, kalau punya buku di rumah, atau bisa juga mencarinya di dunia maya atau di internet. Karena banyak sekali cara-cara pembuatan patung yang sudah bisa dicari di internet. Selanjutnya, tugas individu selanjutnya adalah saya akan menugaskan kalian untuk membuat patung dari tanah liat dengan memilih model patung berikut ini. Kalian bisa memilih model patung berbentuk ayam itu, atau berbentuk ikan, atau berbentuk asbak di bawahnya, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk membuatnya adalah yang dari tanah liat, karena untuk
lilin cair atau plastisin sangat sulit untuk kalian dapatkan. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekitar kita. Oke. Jadi pemberian tugas evaluasi akhir nanti saya akan kirim melalui WA group, dan nantinya kalian akan menjawabnya dan mengirimkannya ke WA group kembali. Kemudian jangan lupa juga semua tugas individu yang sudah ditugaskan dari atas tadi dikerjakan, kemudian di-upload melalui WA group ini. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah, dan usahakan jangan terlalu sering keluar rumah. Yang biasakan untuk mencuci tangan dan memakai masker. Sekian dan terima kasih.